lebih lanjut, saya sampaikan dulu satu contoh lain ya mengenai barisan fungsi kekonvergenan seragamnya. Yang ini itu nggak pernah disampaikan Bu Siti? Belum? Soal ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke. eh Misalnya saya punya barisan fungsi, barisan Fn, di mana Fnx itu adalah sama dengan X per 2N kuadrat X kuadrat tambah 8. Di mana X-nya itu elemen interval tutup 01. Anda bisa cek di interval di batas kiri, yaitu untuk X sama dengan 0, untuk N menuju hingga Fnx konvergen ke 0. Betul ya? Untuk X sama dengan 0. Betul nggak? Coba untuk X sama dengan 0 kan berarti Fn 0 itu kan sama dengan 0 ya. Betul ya? Iya, Pak. Betul ya? Berarti karena barisan konstan ya dia konvergen ke 0. Sekarang untuk X sama dengan 1. Berarti barisannya jadi apa? Fn1 sama dengan apa? Fn1. 1/2N kuadrat plus 8 ya, Pak? Oke, 1 per 2N kuadrat plus 8. Anda ambil limitnya untuk N menuju hingga. Dia konvergen ke apa? Dapat 8, Pak. Oh? Untuk N menuju hingga, Fn1 kan tadi 1 per 2N kuadrat tambah 8 kan? Iya. Untuk N menuju hingga, dia konvergen ke 1 per hingga berarti 0, Pak. 1 per hingga, 0 juga kan? Ya. Nah, sekarang tinggal di X yang berada di antara 0 dan 1. Ya. Oke, untuk X yang berada di antara interval 0 dan 1, Anda lihat, itu kan berarti kan X per 2N kuadrat, X kuadrat tambah 8 ya. Oke, Anda lihat di sini, untuk N menuju hingga, ya, Anda lihat, di sini kan ada walaupun X dengan X kuadrat itu kan untuk interval 0 sampai 1 ya, itu kan nilainya sebetulnya lebih gede X daripada X kuadrat gitu ya. Oke, tapi di sini ada koefisien dari X kuadrat itu adalah 2N kuadrat. Oke, maka dari sini berdasarkan sifat itu ya, apa namanya, kalau misalnya untuk N menuju hingga, maka bagian suku 2N kuadrat X kuadrat itu lebih cepat membesarnya dibandingkan dengan X. X kan tetap ya di antara 0, 1 gitu ya. Tapi suku 2N kuadrat kali X kuadratnya untuk N menuju hingga ya suatu saat pasti akan membesar gitu kan ya. Betul? Betul nggak? Ya. Jadi pada akhirnya untuk N menuju hingga Fnx untuk X yang berada di antara 0 dan 1 itu dia konvergen ke 0 juga. Oke, maka secara keseluruhan bahwa barisan fungsi Fn di mana Fnx-nya adalah X per 2N kuadrat X kuadrat tambah 8 itu konvergen ke 0. Konvergen titik demi titik ke 0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia konvergen seragam juga gitu ya ke fungsi f sama dengan 0? Ya. Pertanyaannya itu. Ini apa namanya, di satu sisi dia konvergen titik demi titik ke fungsi f di mana fx-nya itu adalah 0 untuk x dari interval tutup 01. Pertanyaan berikutnya, apakah fnx juga ini konvergen seragam ke 0?
Nah, kalau kita bisa menemukan n besar, elemen bilangan asli, yang membuat bahwa untuk n yang lebih dari n besar dan semua x elemen interval 01 berlaku mutlak fnx kurangi f-nya itu kurang dari epsilon, maka bisa kita katakan dia konvergen seragam. Oke? Nah, dengan menggunakan definisi konvergen seragam, berarti kalau diberikan epsilon positif sembarang, Anda bisa memilih n besar, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga n besarnya ini lebih dari 1/8 epsilon. Oke? Maka untuk n yang lebih dari sama dengan n besar dan x elemen interval tutup 01, maka berlaku mutlak fnx kurangi f, itu berarti kan sama dengan mutlak x per 2n kuadrat x kuadrat tambah 8 dikurangi 0. Dan ini sama dengan x per 2n kuadrat x kuadrat ditambah 8. Ini masih pakai mutlak ya. Nah, tapi Anda lihat, karena x-nya positif, interval 01 kan ya. N juga bilangan asli positif, penyebut juga ini positif, pasti positif, maka bilangan yang di dalam mutlaknya ini adalah pasti positif. Oke, positif atau 0. Maka mutlaknya bisa hilang, jadi tersisa x per 2n kuadrat x kuadrat tambah 8. Nah, sekarang Anda lihat, ini nilainya kurang dari sama dengan 1/8n. Ya. Nilainya kurang dari sama dengan 1/8n. N kecil ya. Oke. Nah, untuk n yang lebih dari sama dengan n besar, maka ini nilainya pasti berdasarkan ini ya. N-nya lebih dari sama dengan n besar, ini berarti kurang dari 1/8 n besar, gitu ya? Betul ya? Oke, dan n besarnya sendiri adalah 1/8, n-nya lebih dari 1/8 epsilon. Oke, maka ini sama dengan epsilon. Oke, ini epsilon. Kurang dari epsilon. Maaf, ini berarti yang ini tidak ada sama dengannya ya. Nah, ini baru ini sama dengan. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Anda, ini dari mana bahwa x per 2n kuadrat x kuadrat tambah 8 ini nilainya kurang dari sama dengan 1/8n. Oke, Anda ingat fungsi fnx yaitu x per 2n kuadrat x kuadrat tambah 8 ini mencapai maksimum ketika x-nya itu sama dengan 2n. Pertanyaan saya, dari mana kita mendapatkan bahwa mencapai maksimumnya itu x sama dengan 2/n? Coba dari mana? Kira-kira pakai apa idenya? Kalau kita punya sebuah fungsi fx, ya, dia kontinu diferensiabel pada x interval 01. Bagaimana cara mencari maksimum dari fungsi tersebut? Gimana coba? Gimana cara mencari maksimum dari fungsi? Halo? Turunan bukan, Pak? Terus? Terus gimana? Hasil turunannya sama dengan 0. Ya. Kan kalau Anda punya sebuah fungsi, Anda ingin mencari nilai maksimum atau minimumnya, ya kan Anda cari dulu itunya kan? Cari dulu titik kritisnya, ya. Titik kritisnya itu kan kalau dia pada interval tutup sudah pasti terbatas ya. Kalau f-nya itu kontinu pada interval tertutup pasti dia terbatas. Nah, titik kritisnya kan itu kan ada beberapa
kandidat kan ya. Yang pertama adalah titik batasnya, batas kiri ataupun batas kanan. Kemudian yang kedua adalah, yang kedua apa coba? Masih ingat nggak? Selain titik batas. Ini kalkulus saja ini, bukan yang ini. Apa coba di kalkulus? Selain titik batas juga ada titik. Titik apa? Titik belok bukan, Pak? Titik apa? Belok. Oke, lebih kalau maksimum minimum itu kategori ini apa namanya? Maksimum minimum maksudnya ininya X-nya itu loh. Apa coba yang membuat dia maksimum atau minimum atau dia sebut titik belok? Titik apa namanya? Yang tadi yang Samuel itu disebut apa? Samuel tadi apa Samuel itu? Titik kritis. Iya. Tadi ketika apa? Ketika turunannya sama dengan 0, Pak. Nah, ketika turunnya sama dengan 0 itu disebut titik apa namanya? Titik? Stasioner bukan, Pak? Stasioner. Titik stasioner, betul. Oke. Yang kedua adalah titik stasioner. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga titik? Kalau ketika f aksen X sama dengan 0, kita sebut istilahnya itu adalah titik stasioner. Nah, maka ketika f aksen X-nya itu tidak terdefinisi, itu disebut titik. Titik apa? Titik si. Titik apa? Trivial, Pak. Bukan trivial. Bukan, apa? Titik singular. Pernah dengar nggak? Pernah dapat ini nggak? Ya? Oke, titik singular. Ya? Oke, Anda masih ingat? Kalau Anda ingin menguji sebuah titik, apakah dia maksimum minimum, pakai uji apa? Bisa pakai uji apa aja? Turunan kedua, Pak. Oke, bisa turunan kedua, bisa. Atau bisa juga dari itunya ya. Dari turunan uji turunan pertama juga bisa. Ya, kalau dia maksimum bila gimana, minimum gimana, itu kalau pakai uji turunan pertama. Kalau pakai uji turunan kedua, akan maksimum jika gimana? Jika? Negatif, Pak. Apanya yang negatif? Nilai turunan keduanya. Oke, turunan keduanya itu negatif di titik tersebut dan akan minimum kalau dia positif ya. Oke, sekarang Anda coba cari berapa turunan fnx-nya. Turunan fnx-nya apa ini? Turunkannya terhadap x ya, bukan terhadap n ya. Apa turunannya coba? Saya kasih waktu 1 menit. Anda hitung turunan pertama dari fnx.
Oke? Apa turunannya dari fnx? Ada yang sudah belum? Zainal, turunan pertamanya apa? Coba Zainal. Zainal? Apa Zainal? Apa turunannya yuk? Kalau saya punya fnx sama dengan x per 2n kuadrat x kuadrat tambah 8. Maka f aksen x itu apa? Apa turunannya ini? Yuk. 4n kuadrat x kuadrat Oh, dikurang x dikali 2 n kuadrat x kuadrat plus 8 per 2n kuadrat x kuadrat plus 8 dikuadratkan, Pak. gimana? Sekali ulang. 4n kuadrat x kuadrat dikurang Dari mana 4n kuadrat x kuadratnya? turunan penyebut, Pak. Ah, Dikalikan dengan x terus dia nggak terbalik. mau kebalik ya, Pak? U per V apa turunannya U per V? U per V U aksen V dikurang V aksen U. U aksen V dikurang V aksen U kan? Ya. Per V kuadrat. V kuadrat. Berarti ini kan U-nya X. Berarti U aksen V-nya adalah 2n kuadrat x kuadrat plus 8. plus 8. Terus dikurang Dikali 1 ya, dikurang 4n kuadrat x dikali 4. x 4n kuadrat dikali n x kuadrat. Ini kan? Ya, Pak. Per, jangan lupa ini masih ada yang kurang. Ini per apa? Dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Nah, gini kan ya? Betul nggak? Ya? Paham nggak yang lain? Yang lain gimana? Paham nggak? Pak. Zainal, paham nggak Zainal? Zainal mana Zainal? Paham, Pak. Paham. Syafa gimana Syafa? Syafa Zahwa? Insya Allah paham, Pak. Oke, coba Zainal jelaskan kenapa dapatnya begini.
Zainal, jelaskan kenapa? Gimana dapatnya? Halo, Zainal? Zainal? Gimana sama dengan ininya? Gimana? Coba jelaskan. Zainal, mana Zainal ini? Katanya kan paham Anda, berarti bisa jelaskan kembali gitu. Ay, malah hilang. Coba Syafa, jelaskan kenapa hasilnya begini. Pertama itu dimisalin dulu Pak. U sama V-nya. U-nya itu X. V-nya itu 2N kuadrat, X kuadrat plus 8. Habis itu turunan U per V itu kan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ya. Terus ya udah jadi X-nya itu diturunin jadi 1. Terus V aksen jadi U aksen kan jadi 1. Terus U aksen dikali V-nya itu kan 2N kuadrat X kuadrat plus 8. Terus dikurang V aksen. V aksennya itu berarti 4N kuadrat X kuadrat. Terus U-nya X. Gimana? V aksennya apa? V aksennya? Terus V kuadratnya 2N kuadrat Bukan, X kuadrat plus 8 V aksen apa? dikuadrat. V aksennya apa? V aksennya 2N kuadrat X ya Pak? Ais, masa 2N kuadrat X? Ingat turunan terhadap X ini ya. 2N kuadrat 2X. Jadi 4N kuadrat X kan? Ya. Ya, 4N kuadrat X dikalikan dengan X gitu kan ya? Kan V aksen U. Iya Pak. Betul. Jadi hasilnya 4N kuadrat X kuadrat. Oke. Sehingga dari sini kita punya, ini kan bisa kita sederhanakan. Itu adalah sama dengan apa? Sama dengan 8 min apa? 8 min 2N kuadrat X kuadrat. Betul? Ya. Betul ya? Oke, dan ini akan sama dengan 0 jika gimana? Dan ini kita buat sama dengan 0. Maka kita punya X-nya sama dengan apa? Kapan pecahan ini akan sama dengan 0? Kapan 8 min 2N kuadrat X kuadrat per 2N kuadrat X kuadrat tambah 8 dikuadratkan sama dengan 0? Kapan itu terjadi? Apa syaratnya? Apa syaratnya Silvi Fitriani? Silvi? Sebuah pecahan akan bernilai 0 jika gimana? Jika penyebutnya tak hingga bukan Pak? Jika penyebutnya tak hingga. Nah ini dari tak hingganya gimana tahu tak hingganya? Yang pasti aja kan kita nggak tahu, kita nggak menginginkan untuk X yang menuju tak hingga atau Y yang menuju tak hingga. Anda punya suatu bilangan rasional. Bilangan rasional itu pasti 0 jika gimana? Anda punya bilangan rasional, sudah pasti nilainya akan 0 jika gimana? Sovalina apa coba? Jika gimana? Pembilangnya 0 Pak. Oke, pembilangnya harus sama dengan 0. Ya, kalau pembilangnya 0, pasti bilangan rasional itu sama dengan 0. Oke, maka dari sini kita punya 8 min 2N kuadrat X kuadrat ini harus sama dengan 0. Nah, gini ya.
Jadi dari sini maka kita harus punya 8 min 2n kuadrat x kuadratnya sama dengan 0. Oke. Maka dari sini Anda bisa selesaikan bahwa si x-nya itu sama dengan 2 per n. Oke. Anda bisa cek bahwa untuk x sama dengan 2 per n itu adalah merupakan titik stasioner yang membuat fungsi f-nya itu maksimum. Ya. Anda bisa menggunakan uji turunan kedua atau menggunakan menggunakan uji turunan pertama ya. Oke, dengan memasukkan x-nya sama dengan 2 per n ke fungsi yang ini nih, x per 2n kuadrat x kuadrat tambah 8, kita peroleh hasilnya itu sama dengan apa coba? 1 per, kalau x-nya sama dengan 2 per n, berarti kan 2 per n per 2n kuadrat kali apa? 4 per n kuadrat ya. Betul ya? Nanti n kuadratnya habis, jadi ini nanti 8 per n, maaf, 2n kuadrat ininya 4 per n kuadrat. Jadi nantinya 8 tambah 8 ya. 8 tambah 8, 16. Yang atasnya 2 per n. Jadi 2 per n per 16. Jadi hasilnya 1/8n. Oke? Itu nilai maksimumnya. Artinya apa? Kalau semua yang ini, yang x per 2n kuadrat, x kuadrat tambah 8, itu pasti nilainya kurang dari maksimumnya kan ya? Oke, makanya di sini nilainya kurang dari sama dengan 1/8n. Oke, jadi nanti Anda pilih n besarnya itu adalah yang lebih dari 1/8 epsilon. Oke, maka karena terbukti mutlak dari fnx dikurangi fx, yaitu fx-nya 0, itu kurang dari epsilon, maka barisan fungsi ini adalah konvergen seragam. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Jadi saat penjelasan jaringan saya kurang stabil. Saya kurang paham di sini Pak. Mencapai maksimum ketika X sama dengan 2 per N. Itu dari mana ya Pak? Kita tahu. Anda bisa menggunakan uji turunan kedua atau uji turunan pertama. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai uji turunan kedua misalnya ya, Anda kan ini, Anda udah peroleh nih fn aksen x-nya ya, diperoleh hasilnya ini 8 min 2n kuadrat x kuadrat per ini. Anda cari turunan keduanya, berarti turunkan sekali lagi kan? Berarti sekarang u-nya adalah yang min 2n kuadrat x kuadrat, v-nya yang ini. Nah, Anda turunkan. Nah, nanti Anda masukkan untuk X sama dengan 2 per N, untuk X sama dengan 2 per N, apakah turunan keduanya itu negatif atau positif? Kalau dia negatif, artinya untuk X sama dengan 2 per N, titik stasioner X sama dengan 2 per N, itu adalah titik maksimum yang terjadinya. Oke? Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan uji turunan pertama. Uji turunan pertama itu apa? Anda cek pada sisi X yang berada di sebelah kiri 2 per N. Ya, berarti 0 sampai 2 per N ya. Itu tanda F aksennya positif atau negatif. Coba kalau misalnya pakai uji turunan pertama aja ya. Coba di sebelah kiri 2 per N. Berarti yang kurang dari 2 per N. Berapa nilainya? Salah. Tadi X-nya berapa? 2 per N ya? Ah, ya. Coba di sebelah kiri 2 per N. X-nya. Di sini tentunya N-nya lebih dari... X-nya harus berada di antara 0 sampai 1 ya. Berarti N-nya di sini lebih dari berapa?
Oke lah. Saya gini. Kalau untuk X-nya yang sebelah kiri 2/n, berarti Anda pilih misalnya X sama dengan apa? Yang di sebelah kiri 2/n. Yang kurang dari 1/2n, berapa misalnya contohnya? Misalnya apa? 1/n misalnya gitu ya. 1/n kan kurang dari 2/n kan? Betul nggak? Iya, Pak. Coba nilai F aksennya positif negatif. Kalau dimasukin ke ini, ke turunannya. Positif, Pak. Positif. Iya, Pak. Dari mana tahunya? Jadinya nanti 8 dikurang 2, 6, Pak. 6. Kalau Oke, X-nya yang bawah dimasukin pasti 1%. positif ya. Oke, positif. Sekarang Anda berarti kalau di di antara 0 sampai 2/n fungsi F-nya itu monoton apa? Kalau F aksennya itu positif, berarti di sebelah di antara 0 sampai 2/n interval 0 sampai 2/n itu fungsi fnx-nya monoton naik, monoton turun. Monoton turun, Pak. Loh, tadi positif atau negatif? Tapi kan dia dari 1/n ke 2/n. 2/n-nya 0. Enggak, 1/n itu hanya sebagai titik itu aja, titik sampel. Ini yang ditanya itu F-nya. F-nya itu, fnx-nya itu monoton naik atau monoton turun. Untuk X yang berada dari 0 sampai 2/n. Monoton naik, monoton turun. Paham nggak maksud saya? Kan Anda masih ingat, kalau Anda punya fungsi fx, untuk menguji apakah turunannya itu naik atau, untuk menguji apakah titik stasionernya itu adalah maksimum atau minimum jenisnya, selain menggunakan uji turunan kedua, juga bisa menggunakan uji turunan pertama. Oke? Kalau sebutlah misalnya titik stasionernya itu misalnya setengah, misalnya saya sebut setengah gitu ya. Intervalnya 0 sampai 1 misalnya gitu ya. Nah, kalau pada interval 0 sampai setengah, misalnya titik stasioner setengah. Kemudian ketika Anda ambil titik sampel untuk X yang kurang dari setengah, sebutlah 1/3 misalnya gitu ya. Anda masukkan ke F aksennya, ternyata nilainya itu positif, F aksen X-nya. F aksen X-nya yang positif. Artinya fungsi F-nya itu apa? Kalau turunan pertamanya positif. Halo? Turun ya, Pak. Turunan pertamanya positif. Halo? Fungsi F yang turunan pertamanya itu positif pada interval 0 sampai setengah, misalnya gitu ya. Maka artinya si F-nya itu apa? Monoton? Naik atau turun? Naik, Pak. Monoton? Naik. Oke? Jadi di sini pada interval 0 sampai 2/n, si fnx-nya ini tuh monoton naik. Oke? Sekarang untuk X yang di sebelah kanan 2/n. Di sebelah kanan 2/n. Sebutlah misalnya 3/n. Nilai nilai fn aksen X-nya positif negatif. Kalau misalnya kita pilih titik sampelnya X sama dengan 3/n. Positif atau negatif nilainya?
Fn aksen X-nya. Halo? Negatif, Pak. Negatif. Ya, negatif. Berarti untuk interval 2 per N sampai 1, Fn X-nya dia monoton. Monoton apa? Tuh, Turun ya, Pak. turun, monoton turun. Ya. Nah, sekarang Anda bayangkan sebuah fungsi yang di sebelah kiri 2 per N dia naik, kemudian di monoton naik ya, kemudian di X sama dengan 2 per N dia mendatar. Mendatar itu maksudnya itunya ya, gradiennya. Kemudian setelah itu dia monoton turun. Berarti di X sama dengan 2 per N itu berupa titik puncak atau titik lembah? Anda bayangkan fungsi naik, gitu ya, kemudian turun. Berarti di X sama dengan 2 per N, itu titiknya itu adalah puncak atau ini, lembah? Lembah ya, Pak? Naik dulu, Puncak, kemudian puncak, Pak. turun. Hah? Puncak. Puncak. Ya, puncak. Ya, kalau puncak berarti maksimum kan? Bisa dipahami? Anda bayangkanlah misalnya ini. Supaya mudah lah. Fungsi 1 per min X kuadrat. Ya, 1 per Fx sama dengan 1 min X kuadrat. Titik stasionernya apa? X sama dengan apa? 0, Pak. X sama dengan 0 kan? Nah, coba titik X sama dengan 0. Berapa nilai F-nya? Nol, Pak. Hah? Enggak, Pak. Bukan. Di X sama dengan 0, nilai F-nya berapa? 0, Pak. Kenapa 0? Karena min 0 kuadrat 0, Pak. Lah, kan fungsinya tadi apa saya? 1 kurang X kuadrat. Oh, 1 kurang X kuadrat. Ya, Pak. 1 kurang X kuadrat. Titik stasionernya X sama dengan 0. Di X sama dengan 0, nilai F-nya berapa? 1, Pak. 1 kan? Coba titik 0,1. Dia titik puncak atau titik lembah? Titik puncak atau lembah? Kurvanya mau terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kalau Anda punya bawah, Fx Pak. sama dengan 1 min X kuadrat, apa? Terbuka ke atas, terbuka ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah kan? Ya. Bisa dipahami? Halo, ini kalkulus saja, Enggak yang aneh-aneh. Ya. Begitu, tadi yang nanya siapa? Yang nanya tadi siapa, lupa saya. Siva, Pak. Siva ya? Terima kasih, Paham Pak. nggak Siva? Masih mencoba memahami, Pak. Apa yang masih belum pahamnya di bagian mananya? Kenapa titik puncak gitu? Kenapa maksimum gitu? Atau gimana? Maaf, Pak, sebenarnya untuk yang tadi 2 per N ya, Pak? Itu dapatnya dari mana ya, Pak? Ya ini, selesaikan ini 8 min 2N kuadrat X kuadrat sama dengan 0. Coba Anda selesaikan. X-nya apa? Oh iya. Betul nggak X-nya sama dengan 2 per N? Betul nggak?
Betul nggak nih dari sini bahwa X-nya itu 2/n, betul? Ya, Iya, saya Pak, tulis. betul, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Iya. Ya, ini kan berarti 8 sama dengan 2n kuadrat X kuadrat. Berarti Anda punya X kuadratnya itu adalah 4/n kuadrat. Ya, X-nya diakarin aja. Jadi 2/n kan? Ah, gitu. Ya? Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ayo. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang tadi kan kita membuktikan bagaimana suatu barisan fungsi konvergen seragam. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu barisan fungsi ini tidak konvergen seragam? Ya, salah satu caranya ya Anda tinggal ambil negasi dari definisi kekonvergenan seragam. Berdasarkan definisi tadi konvergen seragam, maka barisan fungsi Fn itu tidak konvergen seragam ke fungsi f pada A jika dan hanya jika, nah tadi kan kalau konvergen seragam untuk setiap epsilon positif, ya. Berarti untuk negasinya adalah untuk suatu epsilon 0 positif, gitu ya. Nah, di sini terdapat subbarisan Fnk dari barisan Fn dan barisan bilangan xk di A sedemikian sehingga mutlak dari Fnk xk dikurangi Fxk-nya ini lebih dari sama dengan epsilon 0. Oke? Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa menemukan suatu epsilon 0, untuk suatu epsilon 0, Anda bisa menemukan subbarisan Fnk dari Fn dan barisan xk di A yang membuat Fnk xk dikurangi Fxk-nya ini lebih dari sama dengan epsilon 0, maka kita katakan adalah tidak konvergen seragam. Bisa dipahami? Jadi kalau untuk suatu epsilon 0 positif, Anda bisa menemukan subbarisan Fnk dari Fn dan barisan bilangan xk di A sedemikian sehingga berlaku mutlak Fnk xk kurangi Fxk ini lebih dari sama dengan epsilon 0, maka kita katakan dia tidak konvergen seragam. Sebagai contoh misalnya, oke, tadi contoh yang 2 yang mana nih ya? Oke, sebagai contoh, misalnya di contoh yang 2 ya, contoh 2 itu yang ini nih. Ya, barisan, contoh 2-nya yang mana ini? Nah, yang ini. Maaf, ini contoh 2-nya itu maksudnya yang ini ya. Contoh 2-nya yang ini nih. Fnx sama dengan x pangkat n. Maka Anda lihat, kalau untuk epsilon 0 sama dengan 1/4, nk-nya adalah k, nk-nya ya adalah k, dan xk-nya adalah setengah pangkat 1/k, maka kita punya Fnk xk ya dikurangi Fxk. Fnk xk jadi apa? Sama dengan apa?
Ini kan contohnya yang tadi ya, contohnya yang ini. Ini yang ini nih. Yang ini ya, contohnya yang ini nih. Anda punya fnx-nya sama dengan xn. Anda punya nk-nya adalah k. Di sini nk-nya adalah k. Kemudian xk-nya adalah setengah pangkat seper k. Ya. Xk-nya adalah setengah pangkat seper k. Berarti kalau kita hitung fnxk itu sama dengan apa? Berarti kan fnxk kurangi fxk, berarti kan ini sama dengan fnek. fnkxk, berarti kan ini sama aja dengan fk xk gitu ya. Betul, nk-nya kan sama dengan k. Oke, berarti fnkxk itu sama dengan fksk. Berarti fksk sama dengan apa? Sama dengan apa? Xk-nya setengah pangkat seper k. Berarti sama dengan? Sama dengan apa? Fnx sama dengan x pangkat n. Berarti fkxk sama dengan? Sama dengan? Setengah ya, Pak. Ya dari mana setengahnya? Dari pangkat seperka dipangkatkan K, Pak. Ya, kan ini sama aja dengan xk. Gini, fnx sama dengan x pangkat n. Berarti fkxk ini kan sama aja dengan xk dipangkatkan. Pangkatkan apa? Pangkat K ya, Pak. Pangkat k kan? Ya, xk dipangkatkan k. Dikurangi fxk. Tadi f-nya sama dengan apa? Berarti kan dia untuk xk-nya setengah pangkat seper k, berarti di antara 0 sampai 1 kan ya? Berarti nilainya 0 kan? Betul ya? Betul nggak? Kan nih f-nya kan definisinya 0, untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Sekarang kalau misalnya Anda punya apa namanya? XK-nya adalah setengah pangkat seper K, berarti kan itu nilainya di antara 0, 1 kan? Sebentar ya.
Oke? Jadi untuk SK sama dengan setengah pangkat 1/K gitu ya. Untuk K-nya bilangan asli gitu ya. Berarti kan nilainya berada di antara 0 sampai 1. Oke, maka F-nya yaitu sama dengan 0 kan berdasarkan definisi yang tadi. Oke, maka ini FK-XK-nya adalah XK pangkat K dikurangi FXK-nya itu adalah 0. Berarti ini sama dengan ini kan? Sama dengan XK-nya adalah setengah pangkat 1/K, gitu ya. Dipangkatkan K, jadi hasilnya adalah sama dengan setengah, gitu kan ya? Betul? Ya. Oke, maka dari sini Anda lihat FNK-XK kurangi FXK-nya ini sama dengan setengah, dan setengah ini lebih dari 1/4 yang kita ambil epsilon 0-nya. Oke, maka dari sini kita menunjukkan bahwa dia tidak konvergen seragam. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Halo? Kelas saya masih bingung, Pak. Dari FNKSK itu kenapa dia bisa jadi FKSK, Pak? Kan kita pilih NK-nya sama dengan K. Ingat di definisi subbarisan ya. Si NK-nya itu dia harus berupa dia fungsi dari K gitu ya. Dan harus berupa fungsi yang monoton naik. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya NK sama dengan K, itu kan monoton naik kan? Untuk K-nya bilangan asli. Betul nggak? Ya? Iya, Pak. Ya. Nah, NK-nya kan saya pilih K. Berarti FNK ya sama dengan FK kan jadinya. Betul nggak? Kan ini saya pilih epsilon 0-nya 1/4, NK-nya sama dengan K. Kan ini terkait subbarisan. Ya, karena ini FNK sama dengan FK, itu karena saya pilih NK-nya sama dengan K. Makanya FNK-XK itu kan sama aja dengan FK-XK gitu. Begitu Samuel. Paham? Paham nggak? Belum terlalu, Pak, tapi akan saya coba pahami. Gimana? Belum terlalu paham, Pak. Cuman akan saya coba pahami. Oke. Anda coba buka lagi subbarisan ya. Definisi subbarisan. Kalau saya punya barisan misalnya A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Maka salah satu subbarisannya itu bisa misalnya kita pilih A1, A3, A5, A5, A7, A9 dan seterusnya. Berarti di situ NK-nya sama dengan apa? Kalau saya punya misal barisan. Saya punya barisan yang anggota-anggotanya itu misalnya A1. Ya. Kemudian A2. Kemudian A3. Kemudian A4. Dan seterusnya. Oke, maka berdasarkan definisi subbarisan, maka salah satu subbarisan dari barisan di atas ya,
salah satu subbarisannya itu bisa saya tuliskan misalnya gini. Salah satu subbarisannya ya, untuk barisan yang ini ya, itu saya pilihnya ini misalnya A1, A3, kemudian salah, A3, A5, A7 dan seterusnya. Ya, maka kalau saya pilih subbarisan yang ini, berarti saya punya NK-nya sama dengan apa? Kalau ini kan barisan AN, berarti kalau di sini NK-nya apa untuk subbarisannya? NK-nya sama dengan apa? Ingat, K-nya harus bilangan asli. NK-nya apa? AK plus 2 ya, Pak? Apa? AK plus 2. AK plus 2. Bukan. Dia fungsi dari K. NK itu artinya dia fungsi dari K. Yang ini kan barisan AN. Anda punya barisan AN yang kalau dirinci itu A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, salah satu subbarisan AN yang ini itu saya pilih A1, A3, A5, A7. Di mana di sini subbarisannya itu saya sebut dengan ANK. Oke, subbarisannya itu saya sebut dengan ANK. Di mana NK-nya itu sama dengan apa? NK-nya di sini sama dengan apa? Ganjil ya, Pak? Hah? Bilangan Ya, ganjil. bilangan ganjil. Yang ditulis, kalau bilangan ganjil bisa saya tulis sebagai apa? Kalau dia sebagai fungsi dari K. 2K plus 1. Ingat, K-nya harus bilangan asli, mulai dari 1. 2K min 1 ya, Pak? 2K min 1 gitu. Ya. 2K min 1. Ingat, si NK-nya itu harus barisan yang barisan tak turun ya, barisan tak turun. Oke, di sini NK-nya itu adalah 2K min 1. Oke. Kalau saya pilih misalnya subbarisannya A2, A4, A6, A8 dan seterusnya, berarti NK-nya sama dengan apa? NK-nya apa? Kalau saya pilih subbarisannya itu A2, A4, A6, A8 dan seterusnya, berarti NK-nya apa? NK-nya sama dengan 2K. 2K. Oke, kalau saya pilih subbarisannya misalnya nih A1, A4, A9, A16 dan seterusnya, berarti NK-nya sama dengan apa? Halo? Kalau saya pilih subbarisannya A1, A4, A9, A16, A25 dan seterusnya. Berarti NK-nya apa? K kuadrat bukan, Pak? K kuadrat gitu. Ya. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Nah, tadi Samuel yang belum Anda pahaminya yang bagian mananya? Saya pilih NK-nya itu sama dengan K. Ya. Oke. Ya, kalau misalnya nanti Anda bisa itu lagi lah. Bisa itu lebih lanjut lagi. Nah, kalau di contoh 2 yang tadi, kalau saya punya barisan fungsi Fn, yang tadi ya X pangkat N, X yang pada interval 0, 1, ternyata dia
konvergen titik demi titik ke F yang sama dengan yang tadi definisikan itu adalah 0 untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari 1 dan bernilai 1 untuk X sama dengan 1. Dan fungsi F-nya itu tidak kontinu. Tapi ketika Anda punya barisan fungsinya itu adalah yang konvergen seragam, ternyata itu mempertahankan sifat kekontinuan. Bisa Anda lihat contoh yang tadi ya. Contoh yang 3, F-nya kan 0 untuk semua X. Ah, berarti itu kan kontinu kan? Oke. Maka di sini teorema 4 mengatakan bahwa misalkan barisan Fn adalah konvergen seragam ke fungsi F pada suatu interval I subset dari R, maka jika Fn-nya kontinu pada C elemen I, untuk setiap N elemen bilangan asli, maka F juga kontinu di C. Ya? Paham maksudnya? Jadi kalau Anda punya barisan fungsi Fn, dia konvergen seragam ke fungsi F pada suatu interval I. Nah, jika Fn-nya itu kontinu di titik C, elemen I untuk setiap N, maka F-nya juga itu kontinu di C. Nah, ini bisa dibuktikan. Oke, kalau diberikan epsilon positif, oke, karena di sini apa namanya Fn konvergen seragam, berarti Anda bisa memilih N besar elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari N besar, dan X-nya elemen I berlaku mutlak Fnx kurangi Fx, ini kurang dari epsilon per C. Ini karena Fn konvergen seragam. Kemudian kita juga punya hipotesis bahwa Fn-nya itu kontinu untuk kontinu pada C untuk tiap N di himpunan bilangan asli. Oke, karena Fn kontinu di C, ya, kontinu di C, maka suatu interval I delta yang memuat yang bergantung pada C, ia mana subset dari I, yang memuat C ya, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen I delta X berlaku Fnx kurangi Fx, mutlaknya ini kurang dari epsilon per 3. Oke. Nah, Anda kan harus menunjukkan Fx-nya kontinu di C kan ya? Berarti kalau Fx-nya kontinu di C, berarti kita harus menghitung mutlak Fx kurangi Fc. Oke, berarti di sini mutlak Fx kurangi Fc ini kurang dari sama dengan, ini pakai itu aja ya, pakai apa namanya, kesamaan segitiga, manipulasi aljabar. Berarti ini kurang dari sama dengan mutlak Fx kurangi Fn besar X ditambah mutlak Fn besar X kurangi Fn besar C ditambah Fn besar C dikurangi Fc, ini pasti kurang dari epsilon per 3 ditambah epsilon per 3 ditambah epsilon per 3 sama dengan epsilon. Oke, karena mutlak Fx kurangi Fc-nya kurang dari epsilon, maka ini mengatakan bahwa F kontinu di C. Oke, kontinu di C. Bisa dipahami nggak? Yang ini, yang mutlak Fx kurangi Fnx karena dia konvergen seragam. Oke, konvergen seragam. Yang Fnx kurangi Fn besar C karena ini Fn kontinu di C. Dan untuk yang mutlak Fnc kurangi Fc itu karena apa coba? Karena sifat apa? Karena apa? Kenapa ini berlaku kurang dari epsilon per 3? Hah? Kenapa coba?
Ya ini karena Fn continue di C juga gitu ya. Maka berlaku ini kurang dari epsilon per 3 juga dari sini. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda punya barisan fungsi yang konvergen seragam ke F pada suatu interval I, jika Fn-nya continue pada C elemen I untuk setiap N, maka F juga continue di C. Ya, seperti itu. Nah, selain dengan menggunakan konsep yang tadi, untuk menunjukkan kekonvergenan seragam dari sebuah barisan fungsi, kita juga bisa menggunakan kriteria Cauchy. Oke, sebelum saya lanjut ke sini, ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Yo, jangan yang muncul suaranya jangan orang-orang itu saja. Coba yang lain. Ya, Sabrina apa? Coba Sabrina, ada yang mau disampaikan nggak? Sabrina? Ayo Sabrina. Ada yang mau tanyakan? Sofia? Belum ada, Pak. Ratu Tisa? Belum ada, Pak. Nah, Pak Ketua gimana Pak Ketua nih? Insya Allah sudah sedikit paham, Pak. Sedikit paham, sedikitnya segimana? Skala 0 sampai 10, berapa? Pak Ketua? Nggak bisa. 7 mungkin, Pak. 7. Rika gimana Rika? Pak. Ya? Hah? Lumayan, Pak. Lumayan apanya? Lumayan paham, Pak. Masih mengikuti sih, tapi belum bisa belum bisa paham banget gitu. Yang mana yang belum bisa paham bangetnya? Yang tadi itu pasti sebenarnya yang di sebelumnya tadi masih ada yang ini, tapi nanti dibaca lagi lah, Pak. Ya, kenapa nggak nanya di sini? Oke, apa susahnya membuat pertanyaan ya? Saya kadang bingung. Jadi ditanya udah paham belum? Diam gitu ya. Tapi ketika diminta menjelaskan, diam juga gitu. Jadi bingung juga saya harus gimana ya. Oke, saya ingin Anda semua yang kuliah dengan saya ya minimal ada bisa paham gitu apa yang disampaikan gitu ya. Oke, jadi Anda untuk membuat pertanyaan tinggal cek aja dari setiap kalimatnya bagian mana dari kalimat tersebut yang tidak dipahami ya. Oke. Baik. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke kriteria Cauchy untuk kekonvergenan seragam ya. Oke. Jadi di sini kalau untuk A subset dari R, maka fungsi f dari A ke R dikatakan terbatas pada A apabila range dari f di A itu merupakan himpunan terbatas. Ya. Jadi kalau saya punya domain dari sebuah fungsi f itu adalah A, kita katakan fungsi tersebut terbatas pada A apabila daerah hasilnya juga itu merupakan himpunan terbatas. Oke. Nah, jika F-nya terbatas pada A, maka kita bisa definisikan norm seragam F pada A. Norma seragam F pada A sebagai, ini ya, notasinya norm F, ini ada indeks A. Ini menyatakan subprimum dari himpunan semua mutlak fx untuk x-nya elemen A. Ya.
Oke? Nah, Anda perhatikan bahwa norm seragam F pada A ini kurang dari epsilon setara dengan bahwa mutlak fx-nya ini kurang dari epsilon untuk setiap x elemen A. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya punya norma seragam dari F atas A atau pada A ini kurang dari epsilon, ini setara mengatakan bahwa mutlak fx-nya ini kurang dari epsilon untuk setiap x di A. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Kenapa setara begitu? Oktina, kenapa coba? Oktina? Iya, Pak. Ya, kenapa coba begitu kalimatnya? Bisa Anda jelaskan? Dalam bahasa lainnya. Nah, mana ini? Ayo, Oktina. Bahasa lainnya gimana? Karena mutlak FA itu adalah suprimum dari mutlak Fx dengan X elemen A. Itu bukan, Pak? Ya terus? Bahasa ininya sederhananya lah gimana? Ada yang bisa bantu nggak? Nggak, atau ginilah. Pertanyaan saya sebetulnya. Betul nggak kalimat bahwa norm seragam F pada A kurang dari epsilon itu setara dengan mutlak fx-nya kurang dari epsilon untuk tiap x elemen A? Betul nggak pernyataan tersebut? Betul nggak? Ajeng, coba. Betul nggak pernyataan itu? Ajeng? Ajeng mana Ajeng? Iya, Pak. Betul nggak kalimat itu? Anissa Nurfaiza, betul nggak pernyataan itu? Betul, Pak. Bisa dijelaskan kenapa begitu? Karena kan itu diketahuinya mutlak dari F, A-nya suprimum. Dan situ berarti mutlak FA-nya kurang dari epsilon. Dan Fx-nya juga kurang dari epsilon. Maka bisa dikatakan mutlak FA-nya itu sama dengan Fx, Pak. Jadi dia setara. Oke. Yang lain paham nggak penjelasan Anissa? Inka, coba Inka. Betul nggak pernyataan itu? Inka? Inka Kristi? Lah, kenapa banyak yang jadi live ini? Oke. Ya. Anda lihat definisi norma seragam F pada A itu kan suprimum dari himpunan mutlak Fx. X-nya di A. Lah, kalau misalnya suprimumnya aja atau batas atasnya aja udah kurang dari epsilonnya, batas atasnya ya,
batas atasnya aja sudah kurang dari epsilon, ya berarti setiap elemen dari himpunan mutlak fx ya pasti kurang dari epsilon. Betul ya? Batas atasnya aja kurang dari epsilon, ya berarti semua elemen yang nilainya kurang dari batas atas ya pasti kurang dari epsilon juga gitu kan, logikanya seperti itu. Ya. Oke, jadi pernyataan ini betul ya. Maka di sini untuk kekonvergenan seragam ada lemma 5 yang mengatakan kalau misalkan Fn terbatas pada A untuk tiap n elemen bilangan asli, maka barisan fungsi Fn konvergen seragam ke F pada A jika dan hanya jika limit dari norm seragam Fn kurangi F pada A ini sama dengan 0. Ya. Oke. Nah. Oke, dengan menggunakan yang tadi ini, Anda bisa cek contoh barisan fungsi pada contoh 2 yang tadi ya, yang X pangkat N, itu tidak akan konvergen seragam dengan menghitung bahwa norm dari Fn kurangi F pada interval tutup 0,1, ini nilainya sama dengan 1. Betul nggak coba? Betul nggak? Berarti Anda tinggal cek, Anda konstruksi himpunan mutlak Fn kurangi F. Ya. Anda cek himpunan mutlak Fnx kurangi Fx untuk X-nya elemen interval 0,1. Oke. Nah, maka Anda lihat bahwa subprimumnya itu adalah sama dengan 1. Ya, untuk setiap n elemen bilangan asli. Oke, karena limitnya itu adalah tidak sama dengan 0, maka mengakibatkan Fn tidak konvergen seragam. Ya. Ini kan artinya apa? Istilah kayak kontrapositifnya lah. Kalau ini barisan Fn konvergen seragam ke F jika limitnya itu sama dengan 0 ya. Limit norm dari Fn kurangi F-nya. Berarti kalau limit dari norm Fn kurangi F-nya tidak sama dengan 0, ya berarti Fn tidak konvergen seragam gitu. Ya, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa tidak konvergen seragam, pakai definisi seperti tadi, misalnya gitu ya. Pakai yang teorema berapa yang tadi yang ini? Yang ada lemma 3 ya, yang ada subbarisan. Atau bisa juga menggunakan kriteria Cauchy ini, yang lemma 5 ini. Ya. Jadi kalau norm dari Fn kurangi F-nya atas A-nya itu sama dengan 0, maka Fn konvergen seragam. Ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti Anda ajukan ya. Anda nggak boleh segan-segan untuk bertanya ya. Jadi saya bisa mengantisipasi bagaimana caranya supaya Anda bisa lebih memahami lagi materi yang disampaikan. Tapi kalau misalnya Andanya tidak memberikan feedback ke saya, apakah Anda sudah paham atau tidak, ya saya tidak bisa ini ya, mereka saya harus menjelaskan yang mana gitu. Oke, jadi saya harapkan Anda harus ini aktif ya, jangan yang nanyanya itu saja ya. Kalau Anda tidak paham sekecil apapun, sesederhana apapun, Anda sampaikan saja ya. Anda nggak usah takut pertanyaan Anda salah atau terlalu sederhana atau bagaimana ya. Oke, saya harapkan dari pertanyaan-pertanyaan Anda itu saya bisa mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Oke, kalau misalnya Anda tidak bertanya, saya tidak bisa istilahnya
memikirkan sesuatu yang di luar pemahaman saya sekarang gitu ya. Oke, tapi ketika Anda bertanya yang membuat saya berpikir keras untuk memberikan jawaban, berarti saya akan bisa saya akan mencari berbagai referensi lain untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya. Oke, kedepannya saya harapkan Anda tidak pasif begini ya. Saya harapkan Anda bisa aktif nanya. Mau ketika responsi ataupun ketika kuliah ya. Oke. Bisa seperti itu? Ini Bisa, yang masih Iya, diem-diem aja gitu ya. Saya harapkan Anda aktif gitu ya. Anda kapan lagi belajar untuk bicara gitu ya. Maksud saya bicara dalam konteks ini ya, berhadapan dengan suatu konsep atau teori tertentu gitu ya. Anda ketika terjun di masyarakat tentunya Anda harus belajar bagaimana menanggapi pertanyaan, bagaimana membuat pertanyaan, ya. Bagaimana Anda bisa menjadi wakil rakyat nanti di masyarakat, misalnya yang dipilih jadi anggota DPR atau DPRD gitu ya. Atau untuk membuat pertanyaan yang dia susah gitu ya. Ya. Jadi saya harapkan Anda cobalah mulai untuk bisa bicara gitu ya. Bertanya gitu ya, mengkritisi apa yang disampaikan. Siapa tahu apa yang saya sampaikan itu salah gitu ya. Nanti jangan-jangan kalau saya sampaikan pada Anda sesuatu yang salah, Anda terima saja gitu ya. Nah, saya nggak mau seperti itu. Ya. Anda silakan bertanya, mengkritisi apa yang disampaikan, sampai Anda mendapatkan pemahaman yang jelas, kemudian apa yang dipahami itu sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran Anda di kuliah secara daring ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan oleh Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama, saya tutup ya.